Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Sebelum materi kita sampaikan, kita bahas dulu peta konsep yang akan kita pelajari atau ringkasan konsep yang akan kita pelajari nanti. Materi istighfar ini akan kita pelajari selama 2 pertemuan. Kita akan belajar materi istighfar selama 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian istighfar, dan membahas materi luasnya ampunan Allah. Ini akan dipelajari pada pertemuan pertama. Sedangkan untuk pertemuan keduanya, akan kita bahas atau kita pelajari rendah hati dan pemaaf, dan yang terakhir adalah hikmah istighfar. Amati gambar berikut. Pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan salah di kehidupannya. Arti dari kalimat astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar, karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi, dan langsung ditutup dengan perbuatan baik. Istighfar, kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim merupakan bentuk taubat seseorang. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu harus meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya, dilakukan setelah bersalah dan berdosa dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat dan sejenisnya. Termasuk memaafkan kesalahan orang lain yang sebagian dari kita mungkin menunggu hingga datang hari Lebaran Idul Fitri. Hal itu sungguh tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena di samping kesalahan dan dosa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, juga tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Adapun hari raya Idul Fitri yang digunakan di kalangan kita sebagai waktu yang tepat untuk bermaafan adalah merupakan tradisi dan budaya yang berada di negeri kita, Republik Indonesia, dan merupakan bagian dari Islam Nusantara. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak salah, sebab permohonan maaf dan ampunan dapat dilakukan setiap saat. Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni salah dan dosa kita. Mudahkah? Mudah kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat besar. Betapapun besarnya dosa seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seisi langit dan bumi sekalipun, namun jika dia insaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa tersebut bisa terhapus.